Ada kisah yang pernah kami hadirkan pada halaqat sebelumnya ya, tentang seorang wanita yang mengadu kepada baginda bahwa suaminya tidak bisa memberi nafkah. Artinya sebabnya bebas, terserah kenapa. Yang jelas suaminya tidak bisa memberi nafkah. Kalau dagang bangkrutan barangkali seperti itulah. Kemudian baginda Nabi bertanya, terus makanmu selama ini bagaimana, kan begitu. Jadi dijawab oleh wanita tersebut, alhamdulillah saya sendiri punya, maksudnya dia punya penghasilan secara pribadi, ada kebun kurma warisan atau bagaimana itu. Lalu Nabi memberikan solusi fikih keadilan. Kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah, maka kamu boleh minta cerai dan tidak dosa. Kamu boleh minta cerai dan tidak dosa karena tidak beri nafkah. Sebab urusan nafkah nggak bisa ditunda, nggak boleh ayang makannya minggu depan aja, nggak boleh. Harus minta cerai, kemudian bisa menikah dengan laki-laki yang bisa mencukupi. Kan wanita ini kan wanita cerdas. Itu kan bagi dia adalah seolah-olah saya akan terlepaskan dari solusi kan, tapi saya problem baru lagi. Saya nggak punya suami. Dia cerdas, bukan seorang oh cerai. Nah, ini kan yang cerdas kan langsung oh boleh ya. Barangkali hari ini mungkin dari pemirsa sudah menangkap boleh cerai. Berarti Anda nggak cerdas. Anda minta cerai, Anda kehilangan suami kan. Tapi wanita ini cerdas. Memang ini bahasa fikih Nabi, bahasa fikih keadilan. Boleh minta cerai. Memang terbebas daripada suami tidak bisa beri nafkah zahir. Tapi dia diam-diam sebenarnya kehilangan apa? Kehilangan suami. Kemudian wanita itu bertanya, apakah ada pilihan lain? Nah, ini cerdas, barangkali ada pilihan yang lebih menarik bagi dia. Wanita tersebut bertanya begitu, dijawab oleh baginda Nabi, oh ya, ada pilihan lain adalah ya seperti sekarang yang sudah kamu lakukan, kamu yang mencukupinya, kamu yang mencukupi keluargamu, maka di saat itu kamu dapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala kamu berderma, pahala kamu menyenangkan suami dan keluarga. Nah, karena wanita ini cerdas, dia memilih yang kedua. Karena apa? Dengan yang kedua ini tetap dengan suami, dapat pahala, pun makan juga sudah bisa, kenapa susah? Tidak perlu mempermasalahkan yang demikian itu, biarpun suaminya nggak punya kerjaan, tidak ada masalah. Tapi yang nggak cerdas, barangkali yang mendengar suara ini tadi ada yang nggak cerdas, langsung ingin minta cerai aja, ngasih nafkah. Lihat, sudah cerai, sudah belum, nggak ada yang ngasih nafkah juga, nggak punya suami, pisah dengan anak-anaknya, aduh. Maka maksud kami adalah problem ekonomi tidak harus menjadikan seorang istri tolak pinggang, marah-marah dan seterusnya. Nah, jika memang suami tidak mampu karena memang tidak bisa berbisnis, bukan karena laki-laki ongkang-ongkang, yang jadi masalah laki-laki ongkang, apalagi memaksa istrinya bekerja, dia mah duduk saja hanya main, kurang ajar laki-laki itu. Ini tidak bernilai itu, laki-laki tidak berharga itu. Dia sudah berusaha, tapi tetap saja tidak bisa, atau mungkin dia sakit atau sebagainya. Maka di saat seperti itu, seorang istri yang hebat berperan, berusaha untuk mencukupi keluarganya, bekerja dan bekerja. Nah, tapi dengan catatan bagi wanita yang semacam ini harus ada rambu-rambunya dong. Kalau kita perluas pembahasannya adalah untuk menjadi wanita yang berkarya atau wanita karir, itu bagaimana? Kan itu harus ada rambu-rambunya. Pertama, tentunya harus ada restu dari suami. Bisa harus bekerja. Tentunya restunya ya restu yang benar, bukan restu yang menakutkan. Jangan sampai suaminya mengizinkan hanya karena takut kepada istrinya. Karena minta izinnya serembang, tahu enggak? Pengeluaran abang ini berapa sekarang program kita ini? Kita sudah numpuk utang. Sampai kapan terus begini, Bang ya? Sekarang saya minta izin, boleh enggak sama kerja? Loh, kalau minta izinnya serem begitu, akhirnya suaminya ngomong, ya begitu kan? Mau minta izin yang baik, minta izin yang lembut, abang, jujurlah bang ya. Saya betah kok dengan hidup begini, nggak ada masalah, yang penting ada abang. Cuman kan kita punya masa depan, anak-anak, bagaimana sekolah dan sebagainya. Kira-kira kalau saya kerja boleh enggak? Suaminya, ntar saya pikir dulu, silahkan izin itu. Nah, sampai suami, kalau suami mengatakan tidak,
Tidak perlu marah, tinggal sekarang bagaimana solusinya aman. Mungkin bekerja di rumah. Kalau ternyata setelah itu suami mengizinkan bekerja, ada skala, namanya, kalau dalam menyelesaikan masalah skala prioritas ya, atau mungkin pilihan tahapan-tahapan. Pertama, kalau bisa bekerja tapi tidak usah jauh-jauh. Anda bekerja di rumah barangkali, mencari pekerjaan yang masih bisa kumpul dengan suami. Kalau ternyata harus keluar dari rumah, yang sekiranya kewajiban kepada suami tetap terpenuhi, harus begitu ada. Jangan langsung melompat bekerja tempat yang dengan suami pisah, bukan itu. Harus ada tahapan-tahapan. Dan ini perlu kecerdasan hati loh ya. Ada seorang perempuan ambisi karena marah dengan suaminya, sudah, saya kerja, melompat tempat yang jauh, ke pulau seberang. Ketemu suaminya hanya berapa? Setahun sekali, 2 tahun sekali, dan seterusnya. Nah, itu ambisi jangan-jangan. Padahal mungkin dia bisa menyelesaikan problemnya dengan bekerja di tempat yang dekat dengan suami dan masih bertemu dengan suaminya. Sebetulnya dia kehilangan banyak hal. Kami bertanya kepada Anda, kalau seandainya bersama suami, berapa kemesraan yang dihadirkan dalam seminggu? Suami istri kemesraan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Coba. Kami tanya berapa harganya satu kemesraan? 1 juta? 2 juta? Nggak ada nilainya. Akan tapi di saat seseorang jauh, LDR, berapa banyak kemesraan harus dibuang begitu saja. Sementara dia masih bisa menghadirkan kemesraan sekaligus sambil bekerja. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya wanita boleh bekerja menjadi wanita karir, tapi harus dengan akal cerdasnya dong. Jangan sampai dapat uang tapi mohon maaf, tapi tidak mendapatkan kemesraan dari suami. Atau bahkan naudzubillah hilang suaminya juga, karena suaminya juga punya hajat pribadi. Itu yang banyak terjadi. Suaminya punya hajat pribadi, ditinggal sama istrinya. Makanya mungkin wallah alam itu terjadi. Maksudnya Anda berpikir cerdas. Makanya tetap himbauan kami adalah kalau ingin bekerja yang dekat, yang masih bisa sambil berdampingan dengan suami. Ini pertama adalah izin suami. 2, tempat pekerjaan terhormat. Kerjaannya adalah halal, ya kan? Ya. Yang keempat, tidak mengganggu kewajiban pribadinya. Yang kelima, ini yang terpenting adalah tidak menjadikan dia tersebut sombong karena karirnya. Gara-gara sudah bisa beri nafkah, kadang-kadang mengangkat suara kepada suaminya. Hanya menjadi sewenang-wenang, itu bahaya. Hingga ini yang menjadi masalah biasanya wanita karir dalam rumah tangga yang tidak dibarengi dengan adab, ini bahaya. Cepat rusak rumah tangga. Yang katanya kekayaan menjadikan kebahagiaan, menjadi kehancuran. Sehingga punya masalah sedikit saja langsung cerai saja aku bisa kok. Padahal ada hal yang sangat luar biasa yang dibutuhkan, yaitu kebutuhan pribadi. Lagi minta cerai, bingung jadi janda. Maka mohon maaf ini, kami ingatkan ya, banyak di antara menjanda adalah karena mereka sukses. Kalau Anda termasuk janda sukses lalu minta cerai, tinggal Anda berbenah saja, setelah itu Anda menemukan bahagia, Anda usah marah dengan kami. Kami nilai banyak janda-janda kaya mudah minta cerai, dikit-dikit cerai. Sementara dalam rumah tangganya, wanita-wanita biasa, wanita ibu rumah tangga, di dalam rumah tangga permasalahan ternyata damai, selesai karena istri bertahan. Kemudian suami memandang dengan kelembutan, selesai, hamil lagi, punya anak lagi, dan terus beranak pinak banyak. Nah, tapi kalau sudah istrinya punya kelebihan, ini kadang-kadang aku bisa kok maju ke mahkamah, cerai dan sebagainya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka kalau Anda menjadi wanita karir sukses, jadilah Anda semakin tawadhu, semakin indah, semakin lembut dengan pasangan. Nah, kemudian di saat harus jauh LDR, mungkin di situ sudah tidak banyak kesempatan ya untuk bisa bekerja yang dekat, tapi harus jauh. Dan ini bisa jauh, bisa saja suami yang jauh, istri yang jauh. Kami hanya menghimbau, sebisa mungkin Anda jangan jauh. Kemudian, tapi nggak bisa, tetap berusaha sebisa mungkin untuk tidak jauh. Tapi susah, tapi tetap sebisa mungkin Anda tidak jauh. Baru kemudian setelah itu, kalau Anda sudah berusaha tidak jauh, masih tidak bisa, baru jauh, Anda harus punya rambu-rambu. Harus ada batasannya dong. Dan pastikan kebahagiaan di rumah tangga tetap ada, komunikasi yang baik dan sebagainya, jaminan keamanan keluarga yang di rumah dan sebagainya. Jangan suami pergi ke tempat yang jauh, istri di rumah adalah tidak kenal akhlak, sehingga na'udzubillah terjadi hal yang tidak diinginkan, atau sebaliknya. Sementara semuanya manusia normal yang punya kebutuhan pribadi dan seterusnya. Kemudian juga jangan terlena. Dan kami ingatkan saudara-saudari kami yang ada di luar negeri sana, kami sangat mencintai mereka. Kami sering guyonan kepada mereka, Anda jangan terlena dong. Di sini itu hanya mencari bekal. Kalau sudah dapat pulang dong. Tapi jangan selamanya di negeri orang dong.
Masa selamanya di sini? Sampai kapan? Masa cari setahun tidak cukup? Nggak cukup setahun. Oke 2 tahun. Oke 3 tahun. Tapi kalau sampai puluhan tahun Anda ini berpisah dengan pasangan, mana pendidikan yang Anda berikan pada anak Anda? Harapan kami adalah saudara-saudari kami yang ada di luar negeri sana, subhanallah, mereka pejuang-pejuang keluarga yang luar biasa dahsyat. Kadang mereka meninggalkan keluarganya untuk bekerja di tempat tersebut bukan untuk pribadinya. Ada seorang anak untuk membebaskan hutang ayahandanya. Kami hargai mereka. Ada seorang istri yang pergi bekerja karena apa? Untuk membebaskan hutang suaminya yang terlilit hutang dan seterusnya. Maka kami berharap bahwasanya yang punya istri di tempat tersebut di rumah harus makin dekat kepada Allah. Jangan sampai perjuangan istrimu kau sia-siakan wahai suami yang ada di rumah, atau sebaliknya. Suami yang bekerja di tempat yang lain harus makin dekat pada Allah. Istri yang di rumah pun juga demikian. Karena suami bekerja jauh darimu juga berat. Jangan sampai di rumah ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi tersambung hati. Kemudian yang bekerja ke tempat yang jauh pun hendaknya juga membatasi waktunya untuk segera kembali. Jadi kan itu adalah masa-masa untuk mengumpulkan bekal. Yang bekal itu akan dikembangkan di negeri. Kemudian setelah pulang ke negeri, masing-masing tetap gaya hidup harus dijaga. Gaya hidup tradisional yang dengan penuh kesederhanaan. Jangan sampai pulang dari luar negeri, pulang ke kampungnya action. Karena dia luar negeri, lulusan luar negeri, jadi gaya hidupnya gaya hidup luar negeri. Ternyata biarpun duitnya banyak, 3 bulan nyungsep lagi, balik lagi ke luar negeri. Ini yang banyak terjadi. Karena dia tidak mengerti cara hidup. Biarpun Anda sudah pernah keluar negeri, tetap hidup gayanya orang kampung yang sederhana, sayur lodeh dan sebagainya. Ini gara-gara action, wah gaya betul, mulai dari dandan semuanya, wah bajunya harus mahal-mahal dan sebagainya. Akhirnya apa? Tidak lama balik lagi, karena dia tidak cerdas. Anda tuh cari bekal di sana untuk kembali. Setelah kembali, bagaimana bekal ini bisa kita kembangkan atau paling tidak kita gunakan sebaik mungkin sehingga bisa lebih awet, lebih lama dan seterusnya. Seperti itu.